Di sebuah pesisir yang jauh dari hiruk-pikuk kerajaan, hiduplah sepasang suami istri sederhana. Setiap pagi, sang suami melaut dengan perahu kecilnya, sementara sang istri menunggu di rumah kayu yang menghadap laut. Hidup mereka berkecukupan, tidak berlebih, namun juga tak pernah kekurangan. Hanya satu hal yang selalu menjadi doa mereka setiap malam, kehadiran seorang anak. Kau bisa merasakan betapa sunyinya rumah itu ketika malam tiba. Tak ada tawa kecil, tak ada langkah kaki mungil, hanya suara ombak dan angin laut yang menemani doa mereka. Setiap selesai beribadah, mereka menengadahkan tangan dengan harapan yang sama, memohon kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak, meski hanya satu. Bahkan sang istri pernah berbisik lirih bahwa ia akan bersyukur sekalipun anak itu tidak sempurna seperti manusia lain. Doa yang tulus, jika dilakukan tanpa pamrih, seringkali menemukan jalannya sendiri. Pada suatu malam yang hening, angin laut bertiup berbeda. Langit bersinar redup dan terdengar suara gemuruh lembut seperti tepuk tangan alam. Keesokan paginya, di depan rumah mereka, tergeletak sebuah bayi. Bayi itu hidup, bernafas, dan menatap dunia dengan mata yang jernih. Namun tubuhnya tidak seperti manusia biasa. Bagian bawahnya menyerupai udang. Ketakutan sempat menyelinap di hati sang istri. Namun sang suami menggenggam tangannya dan berkata bahwa inilah jawaban atas doa mereka. Bukankah mereka pernah berkata akan menerima anak apa adanya? Dengan penuh keyakinan, mereka mengangkat bayi itu dan membawanya masuk ke rumah. Mereka menamainya Arwana, sebuah nama yang melambangkan kehidupan laut dan harapan baru. Arwana tumbuh besar dengan kasih yang tidak pernah berkurang. Meski tubuhnya berbeda, ia mampu berbicara, berpikir, dan merasakan seperti manusia lainnya. Tahu bisa melihat bagaimana kedua orang tuanya tidak pernah menyembunyikannya dari dunia. Mereka mengajarkan Arwana tentang kebaikan, kesabaran, dan rasa syukur. Dari situlah hatinya tumbuh menjadi lembut dan bijaksana. Namun dunia tidak selalu ramah pada yang berbeda. Bisik-bisik mulai terdengar dari warga sekitar. Ada yang menyebut Arwana sebagai kutukan. Ada pula yang menertawakannya diam-diam. Meski begitu, Arwana tidak pernah membenci siapapun. Ia percaya bahwa setiap manusia atau makhluk memiliki tempatnya masing-masing di dunia ini. Suatu hari, ibunya pulang dari istana setelah mengantar ikan. Ia bercerita tentang 7 putri raja yang cantik dan telah dewasa. Cerita itu menyalakan harapan di hati Arwana. Dalam diam, ia menyadari bahwa dirinya juga ingin dicintai, bukan karena rupa, melainkan karena hati. Dengan keberanian yang lahir dari keyakinan, ia menyampaikan niatnya untuk melamar salah satu putri kerajaan. Orang tuanya ragu. Mereka hanyalah rakyat biasa, dan Arwana memiliki wujud yang tak lazim. Namun Arwana mengingatkan mereka bahwa dirinya sendiri adalah bukti keajaiban doa. Akhirnya dengan penuh kerendahan hati, mereka menghadap raja untuk menyampaikan pinangan tersebut. Raja yang bijaksana mendengarkan dengan seksama. Ia tidak langsung menolak, melainkan memanggil ke-7 putrinya dan memberi mereka kebebasan memilih jalan hidupnya sendiri. 6 putri menolak dengan alasan rupa dan status. Namun putri bungsu, Putri Samudraloka, melangkah maju dengan hati yang tenang. Ia melihat ketulusan dalam diri Arwana dan menerima pinangan itu tanpa keraguan. Keputusan itu mengubah segalanya. Pernikahan pun dipersiapkan, dan tak seorang pun menyangka bahwa hari bahagia itu akan menjadi awal dari keajaiban yang lebih besar lagi. Hari pernikahan tiba dengan langit yang cerah. Di hadapan banyak orang, Arwana berdiri bersama Putri Samudraloka. Saat ikatan suci diikrarkan, cahaya lembut menyelimuti tubuh Arwana. Perlahan, wujud udangnya menghilang, berganti menjadi manusia seutuhnya, tampan dan bercahaya. Kutukan yang membelenggunya lenyap oleh cinta tulus yang tidak memandang rupa.
Kau bisa membayangkan keterkejutan semua orang. 6 putri yang dahulu menolak hanya bisa menyesal. Arowana pun mengungkapkan bahwa dirinya terikat kutukan lama dan hanya cinta sejati yang mampu membebaskannya. Raja bersyukur dan merestui mereka sepenuh hati. Namun kebahagiaan sering kali mengundang iri. Kakak-kakak Putri Samudraloka mulai menyimpan dengki, terutama sang kakak sulung. Ia merasa kehilangan kesempatan dan martabat. Saat Arowana harus pergi berdagang ke negeri seberang, kecemburuan itu berubah menjadi rencana jahat. Sebelum pergi, Arowana memberikan 2 benda pusaka kepada istrinya, sebuah telur dan buah pinang. Ia berpesan agar Putri Samudraloka waspada, karena bahaya sering datang dari orang terdekat. Putri itu menyimpan pesan itu dalam hatinya. Benar saja, saat Arowana pergi, kakak-kakaknya mengajak Putri Samudraloka bermain ke laut. Dengan tipu daya, mereka mendorongnya hingga jatuh ke dalam air. Mereka mengira semuanya telah berakhir. Namun telur pusaka melindungi sang putri di dalam laut. Sementara buah pinang berubah menjadi pulau kecil tempat ia berlindung. Dengan kekuatan cinta dan kesabaran, Putri Samudraloka akhirnya kembali bertemu Arowana. Namun mereka sadar bahwa kebenaran harus diungkap agar kejahatan tidak terulang. Mereka menyusun rencana cerdik dengan sebuah peti berisi rahasia. Siapapun yang memikulnya dengan niat buruk akan terluka oleh jarum pusaka. Sang kakak sulung yang serakah tergoda dan mencoba memikul peti itu. Seketika, rahasia terbongkar. Raja murka setelah mengetahui pengkhianatan yang dilakukan anak-anaknya sendiri. Keadilan pun ditegakkan. Kakak-kakak yang berkhianat dijatuhi hukuman menjadi pelayan istana seumur hidup. Arowana diangkat menjadi raja menggantikan mertuanya. Bersama Putri Samudraloka, ia memerintah dengan kebijaksanaan dan kasih. Dari kisah ini, kita belajar bahwa cinta tulus mampu mengubah takdir, dan keadilan akan selalu menemukan jalannya.